Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, usai diresmikan, Tebet Eco Park ini menjadi daya tarik wisata baru bagi warga Jakarta. Namun sejumlah permasalahan muncul, seperti parkir liar dan pedagang kaki lima yang dikeluhkan warga sekitar. Lalu bagaimana situasi terkini di Tebet Eco Park? Berikut kita simak laporan Lis Pratiwi dan Firman Adfriana dari lokasi berikut ini. Tebet Eco Park merupakan salah satu destinasi wisata baru di Jakarta. Taman yang berlokasi di Jakarta Selatan ini merupakan revitalisasi dari Taman Honda dan baru diresmikan. Salah satu daya tarik dari Tebet Eco Park adalah Infinity Link Bridge, tempat saya berada. Jembatan dengan gradasi warna merah hingga kuning ini merupakan penghubung antara Tebet Eco Park sisi utara dan sisi selatan. Kendati menarik minat banyak pengunjung, namun ada sejumlah hal yang dikeluhkan terkait Tebet Eco Park. Di antaranya adalah keberadaan parkir liar dan juga pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan hingga ke depan rumah pribadi warga sekitar. Namun kami memantau pada hari ini kondisinya sudah lebih baik. Tidak terlihat lagi adanya parkir liar di trotoar maupun badan jalan. Namun masih ada sejumlah PKL yang berjualan di pinggir jalan dekat Tebet Eco Park ini. Dan saya akan tunjukkan seperti apa kondisi di trotoar sekitar Tebet Eco Park. Dan saat ini saya lihat ada salah satu pengunjung yang sepertinya seru sekali ini melakukan piknik bersama di Tebet Eco Park. Halo, Mbak, dengan siapa? Anisha. Mbak Anisha, ini boleh tahu nggak, ini kunjungan keberapa ke Tebet Eco Park? Pertama. Ini kayak seru banget nih Mbak, bawa banyak cemilan, kemudian juga sampai bawa tikar. Ini bawa sendiri kah dari rumah? Iya, teman bawa. Udah disiapin. Memang tujuannya apa Mbak datang ke Tebet Eco Park ini? Iya, piknik, makan bareng, main bareng, ya sih udah. Ini dari mana daerahnya Mbak? Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Mbak, kalau boleh tanya sedikit nih, di Tebet Eco Park ini kan sebelumnya ada parkir liar dan juga PKL di sekitar trotoarnya. Nah sekarang kan sudah dirapihkan. Sebagai pengunjung melihatnya sekarang lebih rapi, bagaimana tanggapannya? Ya seneng sih karena udah tertata gitu ya, nggak banyak yang di pinggir jalan, terus nggak berantakan lagi gitu. Jadi ya senang aja ngeliatnya udah dirapihin sedemikian rupa kayak gitu. Kalau Mbak Anisha sama teman-temannya sendiri tadi datang ke sini pakai apa? Naik motor sih. Gimana parkirnya? Ada parkiran tadi disediain di depan, di sebelah pintu utama. Situ ada. Jadi memang di tempat parkir yang disediakan oleh petugas juga ya kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Anisha dan kawan-kawannya. Selamat menikmati pikniknya lagi. Mas, dengan siapa? Dengan Opik, Mbak. Mas Opik, gimana nih tanggapannya terkait saat ini sudah ada revitalisasi menjadi Tebet Eco Park? Ya, menurut saya mah lebih enak aja sih ya, Mbak. Jadi ada Jakarta itu punya ruang terbuka hijau lagi gitu. Jadi ya lebih buat warganya itu lebih enak aja buat jalan-jalan sore sekadar nyari angin gitu. Ya kayak saya anak sama istri sama anak ini jadinya lebih nyaman aja buat jalan-jalannya gitu. Kalau Mas sendiri tadi ke sini bawa kendaraan nggak Mas? Kebetulan saya naik motor tadi, Mbak. Parkir saya di sebelah sini sih, di belakang. Berarti memang di tempat yang disediakan juga oleh petugas ya. Kemarin kan sempat ada beberapa parkir liar di sekitar Tebet Eco Park ini dan sekarang sudah ditertibkan. Tanggapannya dari Mas sendiri sebagai pengunjung? Ya terutama menurut saya sih emang parkir liar itu ya emang kurang ini siapa ya. Pertama juga tanggung jawab dari dianya nggak ada. Terus yang keduanya juga ya suka naruh tarif semaunya dia. Jadi lebih ngebebanin ke kitanya. Nah sekarang berhubungan emang udah ditertibin alhamdulillah gitu. Terus juga udah disediain parkiran juga khusus. Jadi ya lebih nyaman aja kita kesininya. Insya Allah lebih ramai lagi sih kalau emang diperbaiki lagi, Mbak. Terima kasih banyak Mas Opik dan keluarga. Dan inilah lokasi trotoar yang berada di sekitar Tebet Eco Park. Terlihat di belakang saya memang sudah tidak ada lagi kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang parkir liar di sekitar lokasi ini. Begitu pula dengan pedagang kaki lima, saat ini situasinya sudah jauh lebih tertib. Memang masih ada 1 atau 2 pedagang yang bandel dan masih berjualan di sekitar lokasi. Para petugas ini pun terus mengingatkan, ada sejumlah imbauan yang sudah dipasang di lokasi. Seperti ini, di sisi kiri saya, ini merupakan pemberitahuan bahwa lokasi parkir pengunjung
Tebet Eco Park ini diantaranya adalah di SD Muhammadiyah dan juga SMPN 73. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan total ada 10 kantong parkir bagi para pengunjung Tebet Eco Park. Ini mampu menampung hingga 450 mobil dan juga 1.800 motor. Sehingga para pengunjung pun diharapkan untuk memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir tersebut atau menggunakan transportasi publik. Selain itu juga terlihat di sisi kanan saya, ini merupakan salah satu rumah yang berada di seberang Tebet Eco Park. Ini terdapat imbauan terkait larangan parkir dan juga larangan berjualan di dekat area tersebut. Spanduk ini memang dipasang oleh para pemilik rumah karena pada akhir pekan lalu ini terjadi keramaian pengunjung begitu luar biasa sehingga mengakibatkan kemacetan hingga mengganggu para penghuni yang berada di sekitar Tebet Eco Park. Petugas juga terus melakukan penyiagaan, diantaranya adalah dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP yang terus berjaga di sekitar lokasi. Selain itu juga penindakan sebelumnya telah dilakukan, seperti pelepasan pentil dan juga pengempesan ban bagi kendaraan roda 2. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi, bahwa dilarang parkir di badan jalan maupun di trotoar, dan bagi para pelanggar akan dikenakan penindakan berupa sanksi derek, pelepasan pentil motor maupun pengempesan ban. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, juga mengancam apabila hingga kini masih ada pengunjung yang melanggar aturan tersebut, maka derek akan dilakukan karena di sekitar lokasi ini juga selain ada petugas, ada pula mobil derek yang disiagakan untuk menindak jika masih ada pengunjung yang bandel parkir sembarangan. Dan sekarang kita akan melihat lagi ke dalam seperti apa sih keseruan yang dilakukan oleh para pengunjung di Tebet Eco Park ini dan bagaimana tanggapan mereka terkait sudah didisiplinkannya parkir liar dan juga PKL di sekitar lokasi ini. Tentunya banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan di Tebet Eco Park, mulai dari berolahraga, berfoto, hingga bermain bersama keluarga. Tebet Eco Park ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Jika dilihat di sekitar lokasi, memang masih ada sejumlah pengerjaan proyek di Tebet Eco Park, sehingga para pengunjung ini harus berhati-hati. Selain itu, Tebet Eco Park ini dibangun di lahan seluas 7 hektar dengan jumlah pengunjung Senin hingga Jumat mencapai 10.000 orang dan akhir pekan mencapai 30.000 orang. Tentunya dengan adanya penertiban parkir liar dan juga pedagang kaki lima di sekitar lokasi ini dapat meningkatkan kerapihan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Para pengunjung maupun pedagang juga diharapkan terus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh petugas maupun pemerintah daerah agar kenyamanan dan kerapihan ini dapat terus terjaga. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Firman Adriana, Metro TV.